Oke, ini unit water heater, bracket sudah terpasang, unit water heater sudah terpasang ya. Kita tinggal melakukan pemasangan safety valve ini ya. Safety valve ini bisa dipasang di bawah atau sudah dipasang di atas juga tidak ada masalah. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah saat pemasangan safety valve ini nanti drat dari water heater itu jangan terlalu mentok ke ring dia punya safety di dalam safety ini nih, yang kuning ini ya. Ini kan ada kuning. Jangan sampai mentok, bahkan sampai kedorong itu ya, jangan sampai. Karena kalau itu kedorong ring kuning itu nanti kinerja klepnya itu tidak maksimal, bahkan bisa menimbulkan bunyi gitu ya. Bunyinya bukan bersiul tapi ngedurdut gitu ya. Ada bunyi lah gitu, nggak nyaman gitu kalau itunya ketekan. Lagi pula air yang masuknya juga nanti terganggu, jadi tidak maksimal. Nah, sebelum dipasangkan dia punya safety valve tentu dratnya tersebut dikasih seal tip. Kalau seandainya kedalaman tersebut kira-kira 1 cm ya, 1 cm lebih lah, 1,5-an masih kendor, jangan dipaksa dikencengin, nanti dia punya ring yang kuning pembatas safety valve atau klep itu nanti ketekan gitu ya. Tetapi tambahin lagi seal tipnya ya, seal tipnya tambahin ya ketika masih kendor gitu ya. Nah, Anda bisa perhatikan ya tuh jarak dia atas permukaan dia punya klep cukup dengan seperti ini ya, jangan sampai mentok. Jadi ini aman, kedudukan dia punya ring yang kuning safety valve atau tosen klep itu tidak terganggu gitu ya. Nah, lalu untuk air masuknya ya gunakan pasangkan dia punya stopperan juga supaya mudah saat servis atau segala macam kebutuhan di water heater gitu ya, tidak mengganggu instalasi air yang lain. Itu fungsinya stopperan yang ada di dekat water heater. Lalu untuk fleksibelnya ya terserah mau semuanya fleksibel yang tahan panas atau salah satu untuk air dingin tidak jadi masalah. Tapi usahakan untuk air panas ya. Untuk air panas kalau mempergunakan selang fleksibel model seperti ini usahakan yang tebal ya. Minimal merek Honda atau Washer itu saya udah tahu dia kualitasnya lumayan tebal ya. Karena kalau untuk Sun E ya lumayan juga harganya gitu. Kalau ini standar lah gitu ya. Karena apa? Kalau kita lebih merek yang lain ada yang harga 15.000, 10.000 gitu, yang panjangnya kisaran 25 atau 30 itu nanti bunyi karena tipis gitu ya. Nanti akan bunyi ketika water heater tersebut dipergunakan, ada air masuk ke water heater itu akan bunyi gitu ya. Nah, di sini kami untuk pertama setelah fleksibel ini kepasang, biasa sih kami udah biasa tidak untuk air fleksibel air panasnya tidak pernah kami konekkan dulu. Yang penting air yang fleksibel air masuknya kita konekkan dulu, lalu airnya dibuka supaya water heater tersebut terisi full terlebih dahulu dan elemen terendam gitu ya. Nah, nanti untuk mengetahui penuh atau tidaknya bisa ketahuan di sini. Ya, nanti kalau udah penuh ke sini, di sini bakalan keluar air, itu tandanya water heater unit tabungnya tersebut udah penuh dan elemen sudah terendam. Jadi sebelum memasangkan arus listriknya dibuka dulu, pastikan dulu tabung water heater tersebut sudah penuh dengan air. Ya seperti ini caranya. Atau kalau mau langsung fleksibelnya dikonekkan ke instalasi, buka keran air panasnya sampai nanti keran air panas tersebut mengeluarkan air, itu tandanya tabung tersebut sudah penuh. Ini udah kelihatan seperti ini, tabung ini udah penuh ya, karena di sini sudah keluar air ya. Kita tinggal konekkan gitu ya. Konekkan lalu dicopkan arus listrik gitu ya. Nah, kalau ini pasti kita tutup dulu lah supaya bisa mengonekkan dia punya fleksibel ke instalasi air panas gitu ya. Itu supaya elemen tersebut aman ya. Jangan sampai tabung masih kosong kok elemennya sudah bekerja gitu ya. Nah, di sini semua dia punya fleksibel sudah terpasang ya, baik yang air masuk maupun air yang keluar. Tadi kita tutup, sekarang kita buka lagi. Lalu kita pastikan ke instalasi juga memang benar-benar ke kerannya sudah ada air. Walaupun masih belum panas ya, yang penting sudah keluar air dari jalur atau instalasi air panas tersebut gitu ya. Nah, setelah ini yakin water heater penuh dengan seperti ini ya, kita copkan arus listriknya ya. Sudah yakin air penuh di tabung, baru kita bisa mencopkan ELCB atau steker water heater ke stop kontak listrik ya. Yang pas kebetulan ini stop kontak juga sekaligus kami buatkan di sini di samping unitnya ya. Kita tinggal melakukan proses mencopkan arus listriknya. Kita uji ELCB sini dengan menekan tombol warna hijau untuk tes. Nah, ELCB-nya efektif, kita tekan lagi tombol merah, on kan kembali. Kita cek, pastikan temperatur ini, kalau kita suhunya direndahkan, ini udah pasti ada off ya, lampu LED indikatornya padam. Dan di barengan ada bunyi cetik gitu, kayak semacam saklar kecil di dalam termostat ya.
Lalu kita putar lagi ke posisi maksimal, ada bunyi lagi. Nah, dengan tanda LED indikator nyala. Oke, kita setel aja di posisi maksimal. Biasanya dengan kapasitas 15 liter daya 200 watt ini, setidaknya 45 menit atau 1 jam itu udah bisa dipergunakan untuk mandi air hangat. Bahkan mungkin kalau untuk kulit-kulit yang tipis ya, badan pengguna itu kulitnya tipis ya, mungkin dengan proses selama 1 jam atau 45 menit itu perlu dicampur di keran mixernya ya. Oke, ini kami percepat ya. Ini sudah sekitar 45 menitan. Kita cek fleksibelnya aman, tidak ada bocor ya. Ini mempergunakan tekanan pompa pendorong juga ya. 45 menit sudah berlanjut proses memanaskan water heater. Kita akan mencoba untuk merasakan hasilnya selama 45 menit tersebut ya. Biasanya sih kalau untuk sampai lampu LED indikatornya berhenti, berarti udah full panasnya, kisaran 70 hingga 80 derajat itu kurang lebih sekitar 2 jam ya. 2 jam secara otomatis gitu ya. Nah, ini di sini kita udah bisa merasakan ya, 45 menit sudah berjalan dan ini air sudah mulai berasa. Kalau kulitnya tebal seperti saya ini ya mungkin segini ke tangan tidak perlu dicampur ya. Tetapi kalau untuk kulit badan saya rasa panas seperti ini perlu dicampur di keran mixer di saat dipergunakan ya, setelah proses pemanasan ini baru 45 menit ini gitu ya. Tapi kalau untuk ke tangan sih enak ini, hangat gitu ya, lumayan lah, baru 45 menit ya. Tapi kalau untuk ke tubuh, kulit tubuh saya rasa ini seperti ini tuh perlu dicampur nanti ya. Ya emang seperti itulah sistem kerjanya. Kalau udah, apalagi kalau udah 80 derajat ya, kita tinggal disesuaikan aja pencampurannya di keran mixer berapa persennya ya, sampai yang air hangat yang kita inginkan gitu ya. Oke, seperti inilah tampilan dari proses pekerjaan pemasangan water heater yang telah tuntas dan akan berlanjut ke pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Terima kasih bagi Anda yang selalu menyimak konten-konten kami.